Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Patan Pekalongan. Saya Ririn Susilowati dari SDN 03 Jadirejo, Kecamatan Terto, sebagai coach. Saya Sri Sunarti dari SD Negeri Ngalian, Kecamatan Terto, Kabupaten Pekalongan sebagai observer. Saya Pacatunti Setiawati dari TK Muslimatan Upacar Terto sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nati, Apa kabarnya Bu Riri? alhamdulillah Bu Nati, saya baik-baik. Bu Nati juga semoga baik ya Bu. Iya, alhamdulillah saya juga baik Bu Ririn ya. Alhamdulillah pada siang hari ini Bu Ririn akan melaksanakan coaching ya Bu Ririn ya. Betul Bu Nati. Di mana nanti yang bertindak sebagai coach adalah Bu Ririn sendiri dan coachingnya adalah Bu Fajar. Terus sebelum coaching ini dilaksanakan, ada yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya sebagai observer akan menyampaikan tentang rubrik penilaian, bahwa nanti kegiatan coaching akan dimulai menggunakan rubrik yang sudah kita diskusikan. Yang kedua, terkait dengan kompetensi coaching, saya mau menanyakan kepada Bu Ririn, kompetensi apa yang akan digunakan? Ya Bu, terima kasih. Untuk kegiatan coaching ini, saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama Bu. Terus present atau memaksimalkan kehadiran saya selama melakukan coaching. Terus yang kedua Bu, mendengarkan secara aktif, yaitu coaching berbicara. Yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berarti pada coaching ini Bu Ririn akan menghadirkan seluruh kompetensi dari ketiga kompetensi berikut. Itu mana yang perlu diobservasi Bu Ririn? Untuk kompetensi yang akan diobservasi yaitu kompetensi yang mendengarkan aktif Bu, dengan tidak memberi label. Jadi nanti dengan mendengarkan aktif tersebut saya akan mendapatkan kata kunci untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Ririn di sini menghendaki saya untuk mengobservasi kehadiran aktif ya, dengan tidak memberikan label. Seperti itu Bu Ririn? Betul Bu Nati. Ya, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang tadi Ibu sampaikan itu apa Bu Ririn? Untuk indikator ketercapaiannya itu diharapkan coaching ini bisa menceritakan segala masalahnya Bu. Kemudian ide-ide serta gagasan terbaiknya itu mengalir sendiri tanpa adanya paksaan dari saya sebagai coach. Terima kasih Bu Ririn, dan silakan Bu Ririn untuk melaksanakan kegiatan coachingnya ini. Semoga diberikan kelancaran Bu Ririn. Amin. Terima kasih Bu Nati. Ya, sama-sama Bu Ririn. Assalamualaikum Bu Fajar. Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ririn. Alhamdulillah. Tapi saya melihat Bu Fajar hari ini sepertinya kurang semangat. Ada apa Bu Fajar? Saya masih ada pikiran Bu di dalam kepala saya. Kira-kira kenapa Bu Fajar? Ini kepala saya itu kurang kondusif dulu Bu. Jadi saya itu masih memikirkan bagaimana caranya saya mengondisikan kelas saya agar saya itu bisa memberikan pembelajaran
sudah Bu Fajar ini kan sepertinya kurang semangat. Nanti dengan bercerita sama saya, nanti Bu Fajar semoga Bu Fajar harus semangat lagi. Jadi bingung karena siswa yang tadi ya Bu lari-lari seperti itu. Apakah Bu Fajar sudah bertanya dengan siswa tersebut kenapa kok lari-lari? Ya, saya sudah bertanya Bu, namanya anak itu kalau ditanya ya bosan ya Bu ya, mungkin dia anak-anak yang masih butuh mengekspresikan diri, mereka aktif, jadi mungkin di dalam kelas itu dia tidak betah, sepertinya seperti itu Bu. Iya ya Bu Fajar ya, ada siswa yang tidak kondusif, akhirnya mengganggu temannya. Apakah mengganggu Bu Fajar? Dia sangat mengganggu di dalam kelas mengganggu, mengganggu kelas yang lain juga seperti itu Bu. Jadi Bu Fajar menghadapi masalah ini karena anak tersebut baru ya Bu Fajar ya? Iya, saya kan ini kan tahun ajaran baru ya Bu ya, mungkin anak ini masih butuh ekspresi, dia belum bisa mengkondisikan dirinya sendiri, jadi dia masih suka lari-larian, suka bercerita sendiri. Jadi apa yang kalau saya mengajar itu saya seperti tidak didengarkan seperti itu. Nah itu Bu Fajar, jadi siswa itu juga butuh adaptasi ya Bu Fajar ya. Dari yang Bu Fajar cerita itu kan anak-anak masih suka lari-lari ya, itu kan masih terbawa di sekolah yang dulu ya Bu Fajar ya. Apakah Bu Fajar ini sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat? Iya Bu, saya sudah berusaha untuk bertanya dengan teman-teman saya untuk mencarikan solusinya, bagaimana ya agar saya bisa mengondisikan kelas saya agar bisa tenang seperti itu. Memang ya Bu Fajar ya, siswa TK itu untuk tenang ya mungkin belum sempurna ya Bu Fajar ya. Kira-kira Bu Fajar sudah bertanya dengan siswa tersebut kenapa kok lari-lari seperti itu? Ya seperti tadi yang saya ceritakan mungkin anak ini mungkin merasa dia bosan Bu, dia ingin mengekspresikan dirinya dengan gerakan, dia ingin berlari-larian, jadi di dalam kelas itu mereka nggak betah seperti itu. Iya ya Bu Fajar. Bu Fajar, apakah semua siswa seperti itu satu kelas? Tidak sih Bu, ada beberapa anak yang menurut ya, ada yang duduk rapi, tapi ya sebagian titik. Kalau anak laki-laki itu cenderungnya lari-larian, kalau anak perempuan itu cerita terus seperti itu. Gitu ya. Apakah Bu Fajar sudah mengetahui pengetahuan awalnya tentang diagnostik kepada anak tersebut, sukanya atau hobinya atau apa? Iya Bu, dari saya mengamati anak-anak ini ya, anak-anak ini ya dia belum bisa duduk lama ya. Dia masih suka dengan gerakan-gerakan seperti ini Bu, lari-larian. Begini Bu Fajar, Bu Fajar kan sudah mempunyai pengetahuan awal ya bahwa anak itu ada yang sukanya lari-lari ya, belajar walaupun dia berlari tapi dia itu mengamati Bu Fajar ketika pembelajaran. Kira-kira apakah Bu Fajar sudah mempunyai tindakan selanjutnya Bu Fajar mau apa? Ya, saya masih berusaha ya Bu, saya mencari solusinya, cara keluarnya bagaimana. Dan saya ini mungkin saya akan memberikan pembelajaran di luar kelas Bu Lirin. Wah, itu ide yang bagus Bu Fajar, pembelajaran di luar kelas. Kira-kira pembelajaran bagaimana Bu Fajar? Saya ini nanti akan berusaha mengajak anak itu belajar di luar. Mungkin kalau di dalam kelas mereka terbatas, jadi saya akan mengajak mereka belajar di luar dengan kegiatan yang lebih menyenangkan seperti itu. Itu solusi yang bagus menurut saya Bu Fajar, karena siswa itu ketika di dalam kan di ruangan ya Bu Fajar, ketika di luar kan mereka berekspresi ya, berekspresi, ada yang bermain dengan temannya begitu ya Bu Fajar. Ketika melakukan pembelajaran di luar, apakah Bu Fajar berkolaborasi? Ya mungkin saya butuh teman ya untuk berkolaborasi
pembelajaran di luar. Kira-kira pembelajaran apa Bu Fajar yang kolaborasi dengan mereka sejawat ya? Iya, mungkin saya akan memberikan ini apa ini mengajak mereka menggambar tentang lingkungan sekitar, ya mungkin apa yang dia lihat di lingkungan, seperti mungkin dia melihat tanaman atau hewan apa yang di luar, mungkin dia bisa menggambarkan di gambar seperti itu. Ketika Bu Fajar melakukan pembelajaran ini, kira-kira Bu Fajar punya solusi lain? Ya saya akan berusaha yang ini dulu ya Bu ya. Nanti mungkin kalau solusi yang lain mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang lain lagi mungkin dengan kita praktek langsung seperti melakukan permainan apa seperti itu Bu ya. Iya Bu Fajar, itu sebuah terobosan solusi yang bagus Bu Fajar. Semoga nanti Bu Fajar dengan pembelajaran di luar, anak yang tadinya suka lari-lari itu menjadi manut ya Bu Fajar ya, mengekspresikannya di luar juga nanti Bu Fajar jadi tidak merasa bingung lagi ya. Semoga saya dari kemarin itu tidak kepikiran saya memberikan pembelajaran seperti ini dengan saya berbicara dengan beliau, kok saya mengingat kembali dan semoga rencana saya ini berhasil ya. Ya, insya Allah berhasil ya Bu Fajar ya. Nanti Bu Fajar juga mendapatkan dukungan. Kira-kira dukungan apa itu Bu Fajar? Ya, saya dukungannya ya mungkin dari kepala sekolah ya, dari teman-teman juga agar mungkin bisa membantu saya juga seperti itu. Ya, bagus Bu Fajar. Menurut saya dari dukungan dari kepala sekolah juga yang utama ya Bu Fajar ya. Terus rekan sejawat juga harus berkolaborasi. Ya. Bagaimana Bu Fajar? Semangat Iya, ya. semangat. Semangat ya Bu Fajar ya, karena siswa TK itu kan memang lagi ekspresinya gitu ya. Terus nanti Bu Fajar juga melakukan tindakan ini sesuai rencana. Gitu ya Bu Fajar ya. Kebetulan saya dapat pesan untuk mengikuti rapat Bu Fajar. Saya ucapkan terima kasih Bu Irin ya karena sudah memberikan waktu untuk saya bercerita. Ini membuat saya merasa lebih lega karena saya bisa bertukar pikiran dengan Bu Irin dan saya mendapatkan solusinya. Terima kasih Bu Irin ya. Alhamdulillah kalau Bu Fajar merasa lega, dan saya pun senang Bu Fajar karena mendapat pengalaman baru dari Bu Fajar. Sama-sama Bu Fajar, karena saya mendadak dapat pesan, saya akhiri ya Bu Fajar dan waktu yang besok lagi. Terima kasih Bu Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bu Riri. Selamat siang Bu Narti. Kita jumpa kembali ya Bu Riri ya. Bu Riri selamat, Bu Riri sudah melaksanakan coaching. Bagaimana Bu Riri? Lancar? Alhamdulillah Bu Narti, kita bertemu lagi ya Bu Narti di kali kedua ini. Saya senang sekali bertemu lagi dengan Bu Narti. Ya, saya di sini akan menanyakan beberapa hal apa yang sudah dilakukan selama kegiatan coaching tadi Bu Riri. Ya. Selama melaksanakan coaching tadi itu dengan posisi saya sebagai coach ya Bu ya, dan Bu Fajar itu sebagai coaching, saya menggunakan alur tirta Bu Narti. Yang pertama saya sudah menggali tujuan percakapan saya dengan Bu Fajar, kemudian identifikasi masalah yang apa saja yang telah dihadapi Bu Fajar, terus kemudian rencana aksi apa yang akan diterapkan oleh Bu Fajar dalam menghadapi masalah tersebut, dan yang terakhir tanggung jawab bagaimana Bu Fajar itu menghadapinya. Selain itu 3 kompetensi tersebut saya penuhi. Yang pertama present, saya berusaha hadir dengan aktif. Yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang saya dengar tadi.
pelajar sebagai PD mampu menggali lebih dalam ide-ide atau gagasan yang terbaik yang beliau miliki dari dirinya sendiri tanpa merasa atau ada tekanan. Oke,